Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebulan mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Halo semuanya, sebelum masuk ke dalam videonya, perkenalkan, namaku adalah Arif Ali dan ini adalah temanku Nitin. Kami adalah teman baru dari Sita dan akan bergabung dalam keluarga Thai Apps untuk membantu menghadirkan video edukasi yang menarik buat kalian. Salam kenal semuanya. Nah, kita semua pasti pernah bermain game kan? Bisa game yang kasual, game strategis, game kompetitif, dan lain sebagainya. Tapi, sadarkah kalian kalau tipe game yang kalian mainkan mencerminkan kepribadianmu loh? Bahkan, ada studi mendalam mengenai hal ini yang disebut psikologi of gaming. Bener kan, Nitin? Yap, Nitin sendiri paling suka dengan game-game kompetitif player versus player seperti MOBA loh. Adrenalinnya benar-benar seru dan membuatku semangat. Wow, tidak kusangka kamu suka tipe game seperti itu, Nitin. Kalau aku sendiri lebih suka game strategis dan lebih kasual nih. Hahaha. Tapi cukup dari kami. Mari kita langsung masuk ke videonya untuk mengetahui tipe kepribadianmu berdasarkan 5 genre game yang kamu paling suka. Nah, genre pertama kita adalah game RPG atau role playing games. Games RPG biasanya adalah games yang memiliki cerita yang mendalam, gameplay yang bebas, karakter-karakter yang menarik, dan dunia yang luas. Tipe-tipe game RPG juga banyak loh. Ada yang MMORPG yang menerapkan online open world multiplayer system untuk interaksi antar pemain. Ada yang memiliki rasa klasik seperti old school JRPG dan lain sebagainya. Beberapa contoh game-game RPG yang populer adalah Final Fantasy, Genshin Impact, Elden Ring, Undertale, Fire Emblem, dan masih banyak lagi. Benar sekali Nitin. Dan kalau kalian penggemar game-game RPG, kalian adalah para dreamer yang berjiwa petualang, menyukai cerita yang bermakna, dan kebebasan dalam sebuah dunia yang luas. Kalian adalah hero dalam cerita kalian sendiri, menyukai petualangan dan hal-hal imajinatif dan kreatif. Tak hanya itu, kalian juga adalah teman yang dapat dipercaya dan setia apabila sudah mengenal teman tersebut secara mendalam. Sama seperti saat kalian memiliki perasaan dan keakraban pada karakter-karakter kalian dalam game sebuah RPG. Perasaan ini dapat dibangun seiring waktu, cerita, pengalaman, dan pesona dari karakter yang kalian temui dan akui sebagai seorang teman yang cocok denganmu. Dor, siapa yang suka main game action tembak-tembakan seperti first person shooter dan third person shooter nih? Tahu kan Meredos kalau game FPS dan TPS ini membutuhkan refleks dan insting yang bagus loh. Ayo nih, coba tebak contoh-contoh game FPS dan TPS yang populer apa saja nih? Game-game seperti Resident Evil, PUBG, Valorant, Apex Legends, Call of Duty, Overwatch, dan lain-lain. Benar sekali nih Tin. Nah, dalam game FPS dan TPS ini, kalian sebagai pemain harus dapat beradaptasi terhadap kompleksitas lingkungan, variasi lawan, dan kesulitan yang terus meningkat loh. Hal ini dapat membuat kalian merasa tertantang dan impresif seakan-akan kalian masuk ke dalam dunia game tersebut sebagai satu pengalaman yang utuh. Nah, makanya kalian, para penikmat game FPS dan TPS adalah pribadi yang mandiri, percaya diri, dan menyukai tantangan dalam kehidupan. Kalian tidak akan puas dengan yang biasa-biasa saja, dan kalian akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik sesuai dengan kemampuan yang kalian akan terus asah dan miliki. Nah, genre game yang ketiga adalah game multiplayer online battle arena atau yang biasa kita sebut dengan MOBA. Tahu kan kalian kalau game MOBA ini merupakan salah satu genre game paling populer loh. Bahkan terdapat banyak ajang kompetisi dan e-sport dari variasi game-game MOBA yang ada. Dan banyak sekali game-game MOBA yang ada seperti Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang, Arena of Valor, Vainglory, Pokemon Unite, dan masih banyak lagi loh Meredos. Nah, game MOBA ini merupakan game 2 tim dengan masing-masing 5 pemain yang akan bertanding dalam sebuah battle arena yang sudah ditentukan. Nah, seiring kalian bertanding, kalian harus menghancurkan turret-turret dari tim musuh, mencoba mengeliminasi musuh, dan farming untuk memperkuat hero yang kalian pakai. Biasanya objektif dari game MOBA adalah tim yang berhasil menghancurkan base dari tim musuh adalah pemenangnya. Yup. Dan para pemain MOBA biasanya adalah orang-orang yang memiliki intuisi dan mekanik game yang tinggi loh.
Selain itu, kalian adalah orang-orang yang kompak dan dapat bekerja sama dengan baik. Sama seperti saat kalian bekerja sama dalam sebuah tim dalam game MOBA untuk mencapai kemenangan bersama. Nah, kalian juga orang-orang yang sabar dan toleransi, seperti saat kalian grinding untuk menjadi lebih kuat atau apabila terhadap anggota kalian yang memiliki performa yang lebih kurang baik. Dan tak hanya itu, kalian juga adalah orang-orang yang cerdik dan menyukai kompetisi. Sama seperti saat kalian harus meng-outplay musuh dan saling counter-mengonter strategi, rotasi, hero maupun barang yang kalian gunakan untuk meraih kemenangan. Selanjutnya adalah game-game RTS atau real time strategi yang berupa game berbasis waktu yang berpusat pada penggunaan sumber daya untuk membangun unit dan mengalahkan lawan. Nah, dalam RTS, pemain harus berusaha membangun sumber daya mereka, mempertahankan markas mereka, dan meluncurkan serangan sambil mengetahui bahwa musuh akan melakukan hal yang sama. Beberapa contoh game-game RTS adalah Age of Empires, Clash of Clans, Warcraft, Starcraft, Total Annihilation, dan lain sebagainya. Benar sekali nih Tin, dan game-game RTS ini membuat kamu, sang pemain, sebagai ahli strategi besar yang membangun basemu, mengembangkan ekonomi, dan menghasilkan pasukanmu sendiri. Kalian adalah pribadi analisis seperti saat kalian mengalahkan musuh dengan strategi yang lebih unggul, ekonomi yang lebih baik, bahkan bisa dengan mengalahkan pasukan-pasukan musuh melalui keunggulan taktis, kontrol, sinergi unit, serta efisiensi. Nah, kalian juga suka berpikir kritis, bereaksi di bawah tekanan, dan merespon keputusan sulit dengan solusi yang terbaik. Makanya dapat dikatakan apabila kalian suka game-game seperti RTS, kalian adalah orang yang sangat cerdas dan pintar dalam manajemen. Siapa nih yang tidak tahu game-game seperti Minecraft, Candy Crush, Angry Bird, Animal Crossing, Among Us, dan Stardew Valley? Nah, pasti kalian sudah tahu kan? Mungkin kalian pernah memainkannya. Game-game tersebut termasuk dalam kategori game kasual yang biasanya memiliki aturan yang lebih sederhana, gameplay yang pendek, dan lebih mudah dipelajari. Iya nih, tapi jangan remehkan game-game kasual juga ya, Meredos. Karena walau kasual, game-game ini juga memiliki gameplay serta peraturan yang khas dan unik mereka sendiri loh. Yup, dan karena itulah para pemain game kasual biasanya adalah pribadi yang rileks dan sabar. Kalian tahu untuk memprioritaskan apa yang terlebih dahulu dan memiliki prinsip yang kuat bahwa game berfungsi untuk memberikan kesenangan, bukan sebagai kewajiban ataupun beban. Nah, makanya kalian memilih game-game yang bersifat kasual yang dapat kalian nikmati sesuai dengan waktu dan keinginan kalian sendiri. Oleh karena itu, dapat dibilang kalau kalian adalah pribadi yang realistis, disiplin, bertanggung jawab, dan problem solver yang handal. Nah, bagaimana Meredos? Apakah hasilnya akurat? Dan ada tidak game-game favoritmu disebutkan di sini? Kami harap dengan mengetahui genre game-game yang kalian suka, kalian dapat introspeksi dan lebih mengerti diri kalian sendiri ya. Dan komen di bawah game favoritmu dan video apa lagi yang kalian ingin ketahui selanjutnya. Sampai situ dulu video kami hari ini. Kabi Alifida Nakeda Firmilenge.